Pernah kebayang nggak sih gimana kalau semua perangkat di sekitar kita itu bisa ngobrol satu sama lain? Nah, konsep inilah yang kita kenal sebagai Internet of Things atau disingkat IoT. Ini tuh sebuah revolusi teknologi yang diam-diam udah mubah cara kita hidup dan kemungkinan besar teknologinya udah ada di pergelangan tangan atau bahkan di ruang tamu Anda sekarang. Coba deh bayangin sejenak, mesin kopi Anda otomatis nyala pas alarm pagi bunyi. Atau lampu rumah Anda tahu kapan harus redup begitu Anda mulai nonton film. Ini bukan fiksi ilmiah lagi loh. Inilah inti dari apa itu Internet of Things. Jadi IoT itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, bayangin aja sebuah jaringan raksasa, tapi isinya bukan cuma manusia, melainkan juga benda-benda di sekitar kita. Mulai dari mobil sampai bohlam, semuanya dikasih semacam indera digital dan kemampuan buat berkomunikasi. Nah, poin kuncinya di sini, mereka semua ngumpulin dan tukeran data secara otomatis. Jadi, dunia di sekitar kita bisa jadi pintar tanpa perlu kita suruh-suruh terus. Konsepnya mungkin kedengeran agak ribet ya, tapi saya jamin Anda semua pasti udah familiar banget sama perangkatnya. Smart TV yang biasa Anda pakai buat nonton, smartwatch yang mantau detak jantung Anda, bahkan lampu pintar yang bisa diatur warnanya dari HP, itu semua adalah bagian dari dunia IoT. Kayak sulap ya? Kok bisa benda-benda itu jadi pintar? Tapi, sebenarnya, di balik setiap perangkat pintar itu ada 4 langkah sederhana yang kerja non-stop. Yuk kita intip resep rahasia di balik cara kerja IoT. Anggap aja ini kayak sistem saraf digital buat dunia fisik kita. Jadi semua berawal dari sensor yang ngumpulin data, terus datanya dikirim lewat jaringan, dianalisis, dan terakhir hasilnya bisa kita lihat atau bisa juga langsung memicu sebuah tindakan otomatis. Oke, kita bedah satu persatu ya. Pertama, kita punya sensor. Ini tuh ibarat mata, telinga, atau kulitnya sebuah perangkat. Tugasnya cuma satu, ngumpulin data dari lingkungan sekitar. Datanya bisa macam-macam, bisa suhu, gerakan, cahaya, atau bahkan tingkat kelembaban tanah. Nah, data yang udah kekumpul tadi kan percuma ya. Kalau cuma disimpan di sensor doang. Disinilah konektivitas jadi pahlawannya. Anggap aja Wi-Fi, Bluetooth, atau 5G itu kayak kurir super cepat yang nganterin informasi dari sensor ke pusat komando. Inilah jembatan yang nyambungin dunia fisik kita ke otak digitalnya. Setelah datanya dikirim, sampailah kita ke otaknya sistem. Biasanya letaknya ada di cloud. Disinilah keajaiban terjadi. Data mentah yang tadinya cuma angka-angka diolah jadi sebuah keputusan cerdas. Contohnya, data suhu ruangan 25 derajat diubah jadi perintah simpel, oke, saatnya matiin AC. Dan yang terakhir ada user interface atau antarmuka pengguna. Ini nih cara kita sebagai manusia buat ngobrol sama sistemnya. Biasanya bentuknya aplikasi di HP atau dashboard di website. Tempat kita bisa lihat semua data dan ngasih perintah kalau perlu. Oke, teorinya udah dapat kan? Sekarang, ayo kita lihat gimana 4 komponen tadi beraksi di dunia nyata. Mengubah hal-hal yang kelihatannya sepele di rumah kita, sampai merevolusi industri raksasa kayak pertanian. Kita mulai dari contoh yang paling deket sama kita semua. Rumah pintar. Hayo, siapa di sini yang nggak pernah lupa matiin lampu pas keluar rumah? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dijumlahin ini bisa jadi pemborosan energi yang lumayan besar loh. Nah, IoT nawarin solusi yang elegan banget lewat sistem lampu pintar. Perangkat kayak Philips Hue ini misalnya, bikin setiap bohlam di rumah kita nyambung ke Wi-Fi. Jadi siap nerima perintah dari mana aja dan kapan aja. Hasilnya? Wah, jelas banget. Kita jadi bisa hemat energi, bisa kontrol lampu dari kantor atau pas lagi liburan, dan bahkan bisa atur jadwal kapan lampu harus nyala dan mati secara otomatis. Praktis banget kan? Oke, dari rumah sekarang kita loncat ke skala yang jauh lebih gede. Pertanian. Coba bayangin jadi petani yang harus nebak-nebak kapan waktu terbaik buat nyiram ladang yang luasnya puluhan hektar. Salah dikit aja akibatnya bisa gagal panen atau boros air besar-besaran. Dengan IoT, petani bisa menanam sensor kelembapan langsung di tanah. Sensor ini kerja 24/7, ngirim data terus-menerus. Begitu sistem mendeteksi, wah, tanahnya kering nih. Sistem irigasi bakal langsung nyala otomatis, ngasih air pas di saat yang paling dibutuhkan. Ini benar-benar mengubah segalanya. Tanaman jadi dapat air dalam jumlah yang pas, panennya lebih sehat, dan yang paling penting, bisa menghemat sumber daya air kita yang sangat berharga dalam jumlah yang sangat besar. Sekarang, kita masuk ke contoh yang mungkin paling personal dan paling penting buat kita semua, kesehatan. Buat banyak orang dengan kondisi kronis, bolak-balik ke rumah sakit buat check-up itu rutinitas yang makin waktu dan tenaga. Solusinya, bisa jadi ada di pergelangan tangan kita.
Perangkat wearable kayak Apple Watch itu udah mengubah total cara kita memantau kesehatan. Alat ini terus-menerus ngecek tanda-tanda vital, kayak detak jantung atau kadar oksigen, langsung dari pergelangan tangan dan ngirim datanya dengan aman. Manfaatnya luar biasa. Pasien bisa dipantau terus-menerus tanpa harus keluar rumah. Ini mengurangi beban di rumah sakit. Dan yang paling krusial, bisa mendeteksi masalah kesehatan lebih awal sebelum jadi serius. Ini bisa menyelamatkan nyawa. Jelas ya, potensi IoT ini gede banget. Tapi, kayak semua teknologi canggih lainnya, perjalanannya nggak selamanya mulus. Penting banget buat kita untuk ngelihat dua sisinya, manfaatnya yang luar biasa, sekaligus tantangan besar yang harus kita hadapi bareng-bareng. Di satu sisi, kita dapat efisiensi, otomatisasi, penghematan biaya, pokoknya hidup jadi lebih gampang. Tapi di sisi lain, setiap perangkat yang nyambung ke internet itu jadi pintu masuk potensial buat peretas. Kita juga harus bertanya, data-data pribadi kita yang dikumpulin itu diapain? Dan tentu, biaya awal buat pasang semua teknologi ini juga masih jadi tantangan. Dan kalau kita ngomongin soal skala, angkanya bener-bener bikin kaget. Prediksinya, di tahun 2030 nanti bakal ada lebih dari 25 miliar perangkat IoT yang terhubung di seluruh dunia. Itu artinya, rata-rata satu orang di planet ini punya lebih dari 3 perangkat pintar. Dan IoT ini nggak main sendirian loh dalam revolusi ini. Coba bayangkan, kekuatan IoT digabung sama internet super cepat 5G, kecerdasan buatan atau AI yang bisa belajar sendiri, dan kemampuan analisis big data. Ini bukan lagi sekadar benda yang nyambung ke internet, tapi sebuah ekosistem cerdas yang hidup dan responsif. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kita ini sedang membangun dunia di mana rumah kita, kota kita, bahkan tubuh kita sendiri jadi makin pintar dan makin terhubung. Pertanyaannya adalah, di saat kita menyerahkan lebih banyak tugas ke mesin-mesin pintar ini, kitanya sendiri jadi makin bijak nggak dalam menggunakannya? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.